kita melakukan praktik coaching, Ya. ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Ya. Yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan nanti? Oke, baik Bu Aini, terima kasih atas pertanyaannya. Adapun rubrik penilaian yang akan saya lakukan nanti, yang pertama itu saya gunakan rubrik alur cerita. Baik. Kemudian yang kedua, kompetensi apa yang akan dikembangkan nanti? Oke, baik. Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching nanti itu yang pertama itu adalah saya harus menggali pertanyaan yang berbobot tentunya Bu ya. Kemudian yang kedua saya menggunakan kata kunci dalam pertanyaan. Baik. Kalau gitu silakan Bu, dipraktekkan praktek coachingnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Aini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BK, ada apa di BK kok? Kayaknya ada hal yang penting yang ingin bicarakan sama saya nih. Iya Ibu, memang ada sesuatu yang mengganjal di saya tadi Bu. Masalah supervisi tadi Bu, menurut perasaan saya kok kurang pas ya di supervisi tadi. Mungkin ada kelemahan kekurangan saya tadi Bu ya. Ya, berarti Bu Eka merasa kurang pas tadi pada saat mengadakan pembelajaran di kelas ketika di supervisi Bu ya. Oke, menurut Ibu dalam proses pembelajaran tadi itu apa sih yang merasa Bu Eka, apa kelebihan dan kekurangannya Bu Eka dalam pembelajaran tadi? Menurut saya tadi sih saya sudah sesuai dengan rencana pembelajaran Bu. Jadi sudah saya awali dengan kegiatan pendahuluan. Saya sudah mengondisikan anak-anak, ya, termasuk saya ajak anak itu berdoa, kemudian cek kehadirannya, dan juga sudah saya jelaskan tujuan dan apa kegiatan pada pembelajaran ini. Tapi di sini nih, saya merasa ada kelemahan saya, yaitu saya kurang menyediakan media pembelajaran sehingga saya belum memenuhi gaya belajar dan kebutuhan siswa seperti itu. Oke, baik Bu Eka. Tadi Bu Eka kurang menyediakan media pembelajaran Bu ya. Sekarang dengan kurangnya media pembelajaran, apa yang akan Ibu Eka lakukan tadi dengan idenya Bu Eka, sehingga semoga nanti bisa ke depan kita bisa membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan Bu ya, ke depan untuk siswa-siswa kita yang ada di sini. Rasanya dari bincang-bincang ini yang tadinya saya tidak memikirkan media pembelajaran itu, jadi dengan bincang-bincang ini rasanya adalah terbuka pikiran saya. Ke depan saya akan menyediakan pembelajaran. Alhamdulillah Bu Eka, luar biasa Bu Eka. Terus sekarang lalu Ibu merasakan baikan, sekarang apa komitmen yang Ibu Eka akan lakukan ke depannya? Baik, komitmen saya harus memperbaiki proses pembelajaran saya itu. Saya harus lebih dari pembelajaran kemarin. Salah satunya di samping saya menyediakan metode pembelajaran yang baik, saya juga akan menyediakan media-media pembelajaran yang memenuhi kebutuhan dan gaya belajar bagi mereka yang mereka gaya belajarnya melihat, akan saya sediakan media seperti video, seperti gambar. Bagi mereka yang suka membaca, akan saya sediakan media seperti artikel, dan bagi mereka yang suka bergerak, akan saya buatkan semacam permainan-permainan, sehingga di situ nanti proses pembelajaran di kelas akan bertambah menarik, menyenangkan, sehingga tujuan pembelajaran akan luar biasa Ibu ya, ide-ide dari itu. Nah sekarang Ibu sudah bisa menemukan ide yang bagus sekali Ibu ya, untuk menemukan ide bagian dan segera memperbaikinya ke depan agar pembelajaran di kelas itu lebih menyenangkan sekali Bu ya. Terima kasih Ibu telah menyediakan waktu untuk saya. Saya mohon pamit ya. Sama-sama Bu Eka, semoga kita bisa menyenangkan siswa dalam proses pembelajaran ke depannya Bu Eka-nya. Oke Bu Eka, saya tunggu aksi nyata berikutnya ya Bu. Saya terima kasih Bu. Sama-sama Bu Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Yana, tadi saya sudah menyimak praktek coaching bersama Ibu Bineka Mahendrawati. Sebelum kita akhiri, saya ingin tanya dulu Bu ya. Ya silakan melakukan refleksi ini. Apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching tadi? Baik Ibu Eni, saya tadi sudah melakukan
Eci bersama Ibu Eka itu menggunakan alur kita, yaitu dari tujuannya Ibu Eka datang ke saya itu apa. Kemudian saya sudah menanyakan identifikasi masalah yang dilakukan dan dirasakan oleh Ibu Eka ketika supervisi. Kemudian yang ketiga itu saya sudah menanyakan rencananya Bu Eka ke depan itu apa. Kemudian saya sudah menanyakan tanggung jawab dan komitmen yang akan dilakukan. Ya, baik. Berarti tadi Ibu sudah menanyakan tujuannya, melakukan inisiasi, sudah menanyakan tindak lanjutnya, kemudian menanyakan komitmen atau tanggung jawabnya. Baik, bagus sekali Bu. Kemudian yang terakhir Bu, kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan coaching tadi? Coba dilihat dulu. Kan melihat aksi nyata dari coach saya tadi Bu, apa yang akan dilakukan ke depan. Baik, terima kasih Bu Yana. Sama-sama Ibu. Demikian praktik coaching yang telah kami lakukan. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eka, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu, sehat Bu. Alhamdulillah. Ya, insya Allah akan praktek coaching ya Bu ya. Saya Bu. Tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Apa rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan nanti? Saya nanti akan menggunakan rubrik yang berdasarkan alur data. Jadi dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Dari situ nanti kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan kira-kira? Kompetensinya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali ide-ide dari coaching saya dengan menggunakan kata kunci. Iya, mantap Bu Eka ya. Silakan dilanjutkan Bu Eka. Nah, terima kasih Bu, kalau itu boleh saya panggil coaching saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Yana? Alhamdulillah baik Bu Eka. Sepertinya tumben ini datang ini, kayaknya Iya. ada sesuatu ini. Iya nih Bu Eka, ini saya mau cerita nih sama Bu Eka. Jadi kan saya sudah disupervisi di dalam kelas Bu Eka ya, sama kepala sekolah saya. Tapi saya kok merasa belum nyaman dengan supervisi tadi karena saya merasa ada kekurangan saya dalam pembelajaran di kelas. Mungkin Ibu mengingat kira-kira dalam praktek di kelas tadi apa menurut Ibu kelemahan dan kelebihan Ibu tadi dalam Baik Bu Eka, tadi dalam proses pembelajaran saya itu tadi saya sudah menyelesaikan dengan alur tujuan pembelajaran saya. Yang pertama saya sudah mengecek siswa saya tadi di kelas, kemudian saya suruh berdoa, mereka saya suruhkan berdoa, kemudian saya absen satu-satu. Tapi kelemahannya pada saat saya memberikan materi pembelajaran di kelas, saya menggunakan metode problem based learning. Mereka kok rasanya saya masih kurang apa ya namanya, kurang pas, belum begitu sempurna dalam pengajaran anak-anak pada saat saya menyiapkan video pembelajarannya. Kemudian masih kurang dalam menyiapkan video pembelajaran kepada anak-anak untuk supaya anak-anak itu lebih menyenangkan dalam pembelajaran saya. jadi Ibu merasa kurang ya dalam Saya, itu. Nah, menurut Ibu itu yang harus dilakukan bagaimana? Yang harus saya lakukan itu adalah menyediakan video pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, kayak supaya anak-anak murid saya itu bisa menerima pembelajaran saya dengan lebih senang, gembira, dan nyaman. Nah, Ibu kan sudah tahu sudah sendiri kan harus menyediakan video pembelajaran yang inovatif agar anak-anak merasa senang. Kemudian apa yang harus selanjutnya yang Ibu harus lakukan? Terus menyediakan media pembelajaran yang inovatif ya. Nah, kemudian kira-kira langkah selanjutnya apa itu untuk kedepannya di dalam proses pembelajaran? Oh iya, maaf Bu Eka,
Tadi maaf dulu, saya kelupaan tadi untuk mempersiapkan media pembelajaran dengan kebutuhan murid saya. Kedepannya saya akan mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid saya. Mungkin saya menyediakan sarana video, mungkin saya mengajak anak-anak menonton video supaya dalam proses pembelajaran saya nanti lebih menyenangkan anak-anak di kelas ini. Nah, baik, kalau itu sudah punya gambaran itu, maka untuk rencana selanjutnya komitmen apa yang harus dilakukan untuk pembelajaran berikutnya? Saya akan memperbaiki cara mengajar saya supaya siswa saya itu bisa menyenangkan. Saya akan mengajarkan bagaimana cara saya mengajarkan supaya berpusat pada murid, tidak teacher center, itu tidak, pembelajaran itu tidak berpusat kepada saya. Jadi saya akan mencari inovasi-inovasi yang baru, dicoba untuk mengimplementasikannya ke dalam pembelajaran sehingga siswa saya itu menyenangkan dalam pembelajaran ke depannya. Bagus itu Ibu, berarti Ibu sudah punya punya pemikiran nanti kedepannya akan memperbaiki dengan inovasi-inovasi yang baru, Bu ya. Semoga Ibu nanti bisa melaksanakan, Bu ya. Amin. Saya tunggu nanti aksi nyatanya Ibu. Insya Allah. Semoga bisa berhasil, Ibu ya. Siap, Bu. Terima kasih banyak Ibu Eka. Dan sekarang saya sudah lega, Bu, dengan adanya ini saya sudah merasa lega. Insya Allah ke depan saya akan memperbaiki cara mengajar saya dan saya bisa membuat murid saya itu menyenangkan dalam pembelajaran. Oke, baik, terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah saya lihat bagaimana coaching dengan Bu Yana itu luar biasa, yang sudah sesuai dengan alutsista yang dijalankan. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi Bu Eka, insya Allah yang ingin saya ajukan. Yang pertama adalah apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching tadi? Jadi tadi coaching saya melakukan sudah mengikuti alur delta itu. Jadi dimulai dari apa tujuannya, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dari coaching saya, dan yang terakhir tanggung jawab. Bagus. Nah, sekarang yang selanjutnya ya tadi sudah ya Ibu Eka sudah melakukan itu semua ya sesuai dengan alur ceritanya. Yang selanjutnya kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan coaching tadi, Bu? Kompetensi yang saya kembangkan tadi yaitu saya telah merefleksi dari coaching saya sehingga mereka menemukan rencana ke depannya, dan sehingga dia juga bisa menunjukkan tanggung jawabnya. Ya, mantap. Ya, mantap. Ya, Bu Eka, terima kasih. Sekian coaching kita hari ini, lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami JGP Angkatan 6 dari Kabupaten Sumbawa akan mempraktekkan praktek coaching modul 2.3. Sebelumnya, kami perkenalkan dulu, saya Binika Mahendrayati sebagai observer, kemudian Saya Sahriyati sebagai coach. Dan saya Aini Andriani sebagai coach. tunggu lagi. Sepertinya kami ini akan melakukan coaching ya. Nah, sebelum melakukan coaching ada yang saya tanyakan itu nanti untuk penilaiannya itu apa yang akan dilakukan? Insya Allah saya akan menggunakan alutsista yaitu ada tujuannya, kemudian identifikasi, tanggung jawab. Kemudian dari situ kira-kira apa yang perlu dikembangkan dalam praktek coaching Yang perlu dikembangkan adalah pertanyaan berbobot dengan kata kunci. baiklah. Akan kita mulai dulu. Ya, mohon izin Bu ya, saya panggilkan rekan saya dulu. Kabarnya hari ini Alhamdulillah baik. Bu Aki ada waktu sebentar tidak? Kita ingin mengobrol sebentar. Boleh Bu. Bu Aini terlihat berita hari ini. Ya sekali Bu ya, saya berita hari ini.
ya dong kelihatan, apalagi sampai minta waktu untuk coaching. Ya nih Bu, begini, kami sedang bingung untuk menemukan solusi dari permasalahan saya di kelas. Gitu. Oke Bu, semoga bisa menjelaskannya. Nah, apa yang ingin Ibu Aini lakukan hari ini? Saya berharap menemukan metode pembelajaran yang terbaik dalam menghadapi siswa saya di kelas. Boleh dijelaskan secara detail Bu Aini? Bagaimana seperti apa? Begini Bu, di kelas saya ada satu orang murid saya yang nakal sekali Bu, ganggu temannya, sering buat ribut. Oh, yang maksud Bu Aini yang suka ribut atau ganggu temannya seperti apa itu? Misalnya pada saat diskusi di kelas, dia malah keliling-keliling menggoda temannya, kemudian menumpahkan air, gitu. Dia tidak fokus dalam belajar. Kira-kira kalau diskalakan dengan nilai ini Bu, kesalahan tersebut dari 1 sampai 10, kira-kira diberi skala berapa gitu? Kalau menurut saya skala 4 ya. Iya, skala 4 ya Bu. Kira-kira mau menaikkan fokusnya ke skala berapa Bu? Ya Bu, kamu kan muluk-muluk Bu ya, saya ingin naikkan ke 7 ya skalanya. Sudah tenang saya kalau sudah bisa naik ke 7. Oh, baik. Apa yang menurut Bu Aini bisa lakukan untuk mengelola perilaku anak? Sebenarnya saya sudah memikirkan hal ini Bu. Saya ingin memikirkan metode pembelajaran yang memanfaatkan tenaga ekspresi anak yang terlebih ini. Kira metode seperti apa Bu? Kayaknya cocoknya diterapkan metode pembelajaran yang mengandung unsur permainan Bu. Oh, jadi Ibu Aini ingin menerapkan metode pembelajaran yang ada permainannya, yang bersifat bermain. Oh, bagus juga Bu. Bu Aini ini ternyata guru kreatif gitu, banyak idenya gitu. Untuk memungkinkan bagaimana menurut Bu Aini untuk memungkinkan pelaksanaannya, apakah bisa diterapkan di kelas Bu Aini atau bagaimana? Harusnya sih bisa Bu, karena saya pernah satu kali menggunakan metode semacam itu yang cukup mengkombinasikan kelas menjadi kondusif. Cuma saya tidak konsisten dalam melakukannya. Dalam anunya pandangan Ibu Aini yang apa ya, kondisi kelas yang kondusif itu seperti apa? Ya yang seperti tadi itu Bu, si anak yang bermasalah itu bisa melakukan keaktifan dan keributannya dengan dialihkan ke aktivitas pembelajaran yang selalu bergembira gitu, senang, menyenangkan kelas. Ya, kalau begitu Bu, luar biasa juga seperti itu gitu. Bu Aini dapat memulai pembelajaran dengan kapan gitu Bu Aini akan memulaikan pembelajaran kreatif? Besok juga bisa Bu. Iya, lebih cepat lebih baik ya Bu Aini. Kira-kira metode mana yang paling bagus diterapkan di kelas Bu Aini? Karena besok pembelajarannya tentang pekerjaan, jadi kayaknya pakai metode terbaik tebak kata dan tebak gaya paling bagus itu. Nanti juga saya akan menyiapkan SPP-nya. Selain itu apa ada solusi lagi? Ada solusi yang lain? Kayaknya saya juga harus melakukan pendekatan dan perhatian lebih pada anak ini, karena sepertinya dia melakukan hal tersebut karena untuk mendapat perhatian dan kasih sayang dari ibunya. Pendekatan dan perhatian apa yang akan Ibu Aini lakukan? Bisa dengan mengajaknya mengobrol dan berbicara dan hati-hati pada anak itu tentang keinginannya belajar di kelas yang seperti apa. Kira-kira kapan Ibu lakukan itu? Jam istirahat sepertinya waktu yang cocok Bu, biar kita ngobrol sambil mengambil makanan gitu. Luar biasa kalau seperti itu Bu.
apa yang Ibu Aini dapatkan? Ya, seperti yang saya ungkapkan tadi di awal bahwa saya bingung menentukan solusi atau permasalahan si anak ini. Namun sekarang saya sudah bisa mendapatkan solusinya, yaitu dengan mengajak anak itu berbicara dari hati ke hati dan menerapkan model pembelajaran berjenis permainan. Nah, kalau begitu besok kita harus bertemu lagi nih Bu Aini. Saya ingin mendengarkan apa ya aksi nyata lah atau tindak lanjut Bu Aini dari coaching hari ini gitu tentang anak-anak tentang anaknya tadi gitu. Ya baik Bu, terima kasih Bu ya atas waktunya sudah mau mendengarkan keluhan saya. Alhamdulillah saya sudah lega sekarang dan sudah menemukan solusi. Ya alhamdulillah Bu Aini. Baik Bu, kalau begitu saya pamit dulu sebentar ke belakang. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali tadi coachingnya Bu Ati. Nah, tapi ini sebelum akhir itu ya, saya ingin bertanya nih sebagai observer ya. Kira-kira tadi apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching itu? Iya, saya sudah melakukan sesuai dengan alur data Bu, dengan menanyakan tujuannya, kemudian identifikasi nyata, refleksi dan juga tanggung jawab seperti itu yang sudah saya lakukan. Kemudian kira-kira apa yang dikembangkan dari coaching nanti dan kompetensi apa yang dikembangkan berdasarkan coaching tadi? Kompetensi yang dikembangkan saya tunggu aksi nyatanya dari Bu Aini gitu, bagaimana menanggulangi anak tadi gitu, bagaimana menyelesaikan persoalannya sendiri gitu di kelas gitu Bu. Baik Bu, sudah bagus Ibu melaksanakan coaching. Semoga coaching selanjutnya Ibu semakin lebih baik lagi Bu. Terima kasih. Baik, itulah praktek coaching yang dilakukan oleh Ibu Saryati kepada Ibu Aini Andriani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B1 akan mempraktekkan coaching aksi. Sebelum saya mempraktekkan coaching modul 2.3, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Sahidayana sebagai observer dan teman saya Aini Andriani sebagai coach. Sandiati sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Aini akan mengadakan coaching ya Bu ya? Iya Bu. Oke, baik Bu Aini. Kira-kira penilaian apa yang Ibu Aini gunakan dalam coaching nanti? Baik, penilaian yang akan saya lakukan adalah saya akan menggunakan alur cerita. Oke, menggunakan alur cerita ya. Nah, kemudian kompetensi apa yang akan Ibu Aini kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti adalah saya akan membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian saya akan membuat kata kunci ketika menanyakan pertanyaan kepada coach. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Aini. Sama-sama Bu. Baik, saya akan panggil Ibu Ati dulu. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ati. Bu Aini ada waktu sebentar nggak? Boleh Bu Ati, sepertinya Ibu Ati terlihat gelisah hari ini. Terlihat sekali ya Bu kalau saya gelisah. Iya, kelihatan sekali. Apalagi Ibu Ati meminta saya untuk ngobrol berdua hari ini. Ya nih Bu, saya sedang bingung dalam menemukan solusi dari permasalahan kelas saya ini. Oke siap Bu, semoga bisa mencerahkan ya. Nah, apa yang ingin Ibu Ati dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya, saya berharap bisa menemukan metode pembelajaran dalam menghadapi siswa saya yang bermasalah di kelas Bu. Boleh jelaskan lebih rinci Bu, bermasalah seperti apa yang dimaksud itu? Begini Bu, Iya. di kelas saya ada satu anak yang selalu ribut dan mengganggu teman saat belajar. Nah, teman-temannya bahkan mengganggu temannya saat jalannya proses pembelajaran gitu. Anaknya selalu mengganggu teman, pokoknya usir lah kayak gitu. Kira-kira maksud dari ribut yang mengganggu itu yang seperti apa Bu ya? Iya Bu, kalau misalnya kalau dikasih tugas dia malah keliling-keliling pada temannya. Kemudian
pokoknya mengganggu teman, entah dia mengambil pensil teman, kemudian menumpahkan botol air teman, mencolek teman, dan banyak lagi yang dia lakukan gitu. Pokoknya ada aja yang dia lakukan di kelas. Oh, seperti itu Bu ya. Iya. Kira-kira dari jika diberi skala 1 sampai 10 itu si anak ini berada di posisi mana Bu berdasarkan fokus belajarnya? Iya, saking tidak fokus belajar, saya beri dia nilai sekitar 4 lah segitu. Kalau 4 ya? ya rentang dari 1 sampai 10 saya beri nilai 4 lah. Gitu, saking tidak fokusnya gitu. Oh, berarti skala 4 ini kira-kira setelah melakukan Ibu Ati mau menerapkan model pembelajaran bersifat permainan ya Bu ya? Iya Bu, Keren juga tuh Bu. Seperti apa misalnya Bu? misalnya lempar bola, tebak kata, tebak gambar, kemudian atau puzzle gitu juga bagus kayaknya ya Bu. Wah, Ibu Ati adalah guru yang kreatif rupanya. Kalau saya lihat ibunya luar biasa sekali ya. Kemudian bagaimana menurut Ibu Ati untuk kemungkinan pelaksanaannya? Apakah bisa diterapkan di kelas Bu Ati nanti? Atau bagaimana Bu? Harusnya sih bisa Bu, karena saya pernah satu kali menggunakan metode semacam itu. Cukup bisa mengkondisikan anak tersebut gitu menjadi kondusif, cuman saya tidak konsisten saja dalam melakukannya. Oh gitu. Kemudian dalam bayangan Bu Ati, suasana kelas yang kondusif itu ya seperti apa Bu? Ya yang tadi itu Bu, si anak yang bermasalah bisa meluapkan keaktifan dan keributannya dengan dialihkan ke aktivitas pembelajaran yang selalu bergerak dan bergembira. Wah, luar biasa Bu. Jadi kira-kira kapan Bu Ati dapat memulai pembelajaran yang kreatif tersebut? Insya Allah besok juga bisa Bu. Lebih cepat lebih baik Bu ya. Baik, kira-kira metode mana yang paling bagus diterapkan besok Bu? Iya, karena besok pembelajarannya tentang jenis-jenis pekerjaan, kayaknya pakai metode tebak kata deh Bu. Dan tebak gaya. Paling bagus saya akan menyiapkan EPP-nya nanti. Selain itu ada solusi apa lagi nanti Bu Ati? Selain yang tadi? Kayaknya saya juga harus melakukan pendekatan dan perhatian lebih kepada anak ini, karena sepertinya dia melakukan hal-hal tersebut untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari gurunya. Begitu ya. Kemudian bagaimana caranya pendekatan dan perhatian itu Bu? Bisa dengan saya ajak mengobrol dan berbicara dari hati ke hati, kemudian tentang keinginan belajar anak itu di kelas maunya seperti apa. Apa yang bisa Ibu lakukan hal tersebut Bu? Mengobrol dan berbicara dari hati ke hati. Insya Allah waktu jam istirahat biar kita ngobrol sambil ngambil makanan ringan. Alhamdulillah luar biasa sekali Bu Ati. Nah Bu Ati, sekarang kita sudah berada pada akhir sesi coaching hari ini ya Bu ya. Jadi apa yang Ibu Ati dapatkan dari sesi coaching hari ini? Oh iya, seperti yang saya ungkapkan tadi di awal bahwa saya bingung menentukan solusi atas persoalan si anak ini, namun alhamdulillah sekarang saya sudah bisa mendapatkan solusinya, yaitu dengan mengajak anak itu berbicara dari hati ke hati dan menerapkan model pembelajaran sejenis permainan yang membuat dia gembira dan senang. Wah, kalau begitu besok kita harus bertemu lagi nih kira-kira Bu Ati. Biar saya ingin mendengar lagi cerita apa yang terjadi tentang anak ini, perubahan apa yang terjadi nantinya. Biar bisa kita besok bertemu lagi kan Bu? Ya, insya Allah Bu bisa. Makasih ya Bu Aini atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah melakukan coaching bersama Bu Ati ya. Apa yang sudah dilakukan saat meng-coaching saat itu? Jadi tadi saya sudah melakukan coaching dengan ayah kita. Saya sudah tujuan dan saya dan juga menanyakan tanggung jawab ke teman-teman yang akan sekolah coaching. Luar biasa ya. Sekarang
Ibu Aini Andayani. Terima kasih banyak. Assalamualaikum